Industri musik tanah air kembali berduka. Salah satu musisi kebanggaan Indonesia, Glenn Fredly, meninggal dunia sore ini, Rabu 8 April 2020. Ia meninggal dunia pada usia 44 tahun karena penyakit meningitis di Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati, Jakarta pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya apa sih meningitis itu? Dan kita simak juga untuk fakta dan mitos seputar meningitis bersama Dr. Ziki Yobana, spesialis saraf. Dokter Ziki, banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai sakit kepala. Dan sekarang sakit kepala itu dipikir bahwa ini apakah tanda meningitis atau suatu radang di selaput otak. Ini dokter bisa jelaskan mengenai selaput otak sedikit, dok? Jadi namanya selaput otak disebut namanya mening ya. Jadi otak itu dilapisi oleh kayak semacam kulit yang fungsinya melindungi otak tersebut. Yang namanya kulit pasti di situ ada reseptor-reseptor nyeri, ya kan? Jadi kalau misalnya terjadi peradangan pada mening ini atau selaput ini yang kita sebut namanya meningitis, maka gejala yang paling dominan adalah pertama adalah sakit kepala yang sangat-sangat hebat. Bukan sakit kepala biasa ya, dia sakit kepalanya sangat hebat. Sakitnya seperti apa itu, dok? Sakitnya itu amit-amit jangan sampai ngalamin ya. Tapi kalau katanya dan kata buku juga sakit kepalanya luar biasa hebat, mungkin seperti tersambar geledek lah istilahnya gitu. Wow. Disakit banget lah itunya gitu ya? Iya, dibilang itu namanya thunderclap headache. Jadi sakit kepala yang benar-benar sakit luar biasa. Bahkan pasien itu bisa menjedot-jedotkan kepalanya sendiri ke tembok. Wow. Saking sakitnya. Iya. Oke, dan itu berlangsung lama ya, dok ya? Itu berlangsung progresif dalam hitungan hari ya. Jadi mulai hari pertama sampai hari kedua makin sakit. Biasanya sampai hanya hitungan hari aja, nggak sampai bulan. Nah ini ada yang agak serem juga ya. Ini ngomong-ngomong emansipasi pria atau wanita ya? Tapi katanya kok lebih banyak pria daripada wanita yang menderita meningitis. Ini fakta atau mitos? Kalau dari data memang pria memang secara fakta lebih sering terkena meningitis dibanding wanita. Alasannya kenapa ya mungkin gini, ini adalah suatu penyakit infeksi. Infeksi ini kan sering didapatkan dari luar ya, dan ini paling sering terjadi pada daerah tropis karena kuman-kuman itu yang menyebabkan infeksi tersebut bisa tumbuh subur di daerah tropis. Nah, laki-laki dan perempuan kan biasanya lebih aktivitas interaksi di luar lebih banyak laki-laki. Jadi kemungkinan besar terkena pada laki-laki memang lebih tinggi dibanding perempuan. Oke, kan memang kita lagi heboh-hebohnya meningitis ya sekarang karena beberapa orang public figure ada yang sedang menderita meningitis. Jadi banyak nih pasien saya yang bertanya, katanya meningitis itu bisa disebabkan karena keturunan. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Mitos. Ya, nggak ada hubungan sama keturunan sama sekali. Karena ini adalah murni penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini akan muncul apabila daya tahan tubuh kita turun. Jadi seperti kayak flu, seperti radang paru, itu kan bukan keturunan. Tapi kalau kita terpapar kuman yang galak, ya, yang ganas, dan kita daya tahan tubuhnya juga lagi rendah, nah disitulah bisa masuk infeksi tersebut. Nah ini ngomong-ngomong soal mengenai daya tahan tubuh nih, kita kan sebenarnya punya vaksin tuh ya. Vaksin itu kan sebenarnya dikasih tujuannya supaya tidak terhindar dari penyakit maksudnya ya. Nah sekarang ini katanya vaksin ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah meningitis. Ini fakta atau mitos? Itu kalau dibilang, saya bilang mitos aja ya. Jadi gini, vaksin meningitis ini dia tidak memblok seorang itu, tidak dijamin tidak akan terkena meningitis, tapi dia akan memperkenalkan tubuh sudah dimasukin bakteri meningitis yang sudah dilemahkan, sehingga orang tersebut memiliki resiko terkena meningitis lebih rendah dibandingkan orang lain. Dan seandainya terkena meningitis pun, maka gejala klinisnya lebih ringan dibanding orang yang tidak divaksin. Jadi bukan untuk mencegah 100%, karena balik lagi, ini adalah penyakit infeksi. Untuk mencegahnya tentunya ya dengan gaya hidup, mempertahankan kondisi tubuh dan seperti pada umumnya. Oke, nah ini ada lagi fakta mitos yang beredar di masyarakat yang mengatakan bahwa anak-anak lebih rentan terkena meningitis. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Jadi kembali lagi, karena memang disebabkan karena daya tahan tubuh yang turun, anak-anak memang cenderung daya tahan tubuh atau fisiknya tidak sebagus orang dewasa. Tapi selain anak-anak, orang yang daya tahan tubuhnya turun juga memiliki resiko meningitis lebih tinggi. Misalnya, pada orang-orang yang pasca transplantasi, ya, cangkok organ sehingga diberikan obat untuk menekan sistem imun, itu bisa. Pada orang-orang yang menggunakan obat-obat penekan sistem imun pada orang-orang yang autoimun. Kemudian pada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah, misalnya pada HIV/AIDS. Itu juga sering
kemungkinan terpapar meningitis. Oh ya, ini baik banget. Oke, sekarang ini mungkin tipsnya sekarang gini deh. Bagaimana sih kita membedakan sakit kepala yang biasa sama sakit kepala yang curiga meningitis nih? Oke. Jadi untuk meningitis nih, memang sakit kepalanya hebat luar biasa. Tapi hebat luar biasa ini kan subjektif. Ya. Semua orang beda-beda. Tapi meningitis ini selain sakit kepala, dia harus ada demam karena ada itis, ada peradangan, ya. Kemudian ditandai juga dengan kaku kuduk. Arti kaku kuduk di sini bukan rasa sakit ya, bukan sakit di tengkuk, tapi orang ini tidak bisa menekukkan lehernya seperti ini. Nah, atau ketika diperiksa lehernya ditekuk, maka akan muncul sakit yang luar biasa. Bukan hanya sakit kepala saja jadinya ya. Jadi ada tanda-tanda lain sebenarnya selain sakit kepala ya. Betul. Dan karena itu sebenarnya pemeriksaan fisik dari dokter, pemeriksaan penunjang sangat diperlukan untuk ini tentunya. Sangat diperlukan. Jadi pemirsa, kalau misalnya ini disertai demam juga ya dok ya, karena tadi ada peradangan ya. Ya, harus dengan demam. Jadi pemirsa, kalau misalnya sakit kepala tidak tertahankan, jangan hanya diobati sendiri dengan minum obat, tapi segera periksakan ke dokter karena kita curigai takutnya ini ada penyakit lain, bukan hanya sakit kepala biasa ya dok. Betul. Kalau begitu, apa yang menyebabkan seorang terkena meningitis? Apa penyebabnya sebenarnya dok? Penyebab meningitis sebenarnya secara utuh bisa kita lihat dari infeksi yang berhubungan dengan darah, yaitu hematogenic spread, penyebaran melalui hematogenik. Yang kedua adalah infeksi yang per continuitatum. Misalnya infeksi pada tulang yang berhubungan dengan kepala. Misalnya kita tahu mastoid, kita tahu semuanya bagian-bagian yang dekat dengan kepala. Maaf Pak, dok, apa namanya? Tulang mastoid. Tulang mastoid di belakang telinga kita. Itu ada dua tulang yang menonjol, yang berisi volume udara. Kalau itu terinfeksi, kronis dia akan nempel ke dalam tulang meningitis. Begitu. Itu kalau misalnya yang namanya tiroid itu dok? Lain, tiroid di sini. Oh iya. Berarti Kan, maaf ya dok. lokasinya Soalnya lokasinya dengar gini, dekat-dekat. soalnya Olga waktu itu dia berawal yang aku lihat dari sini dulu dok, dia ada bengkak di leher dia. Dan kemudian tiba-tiba kok malah kena meningitis gitu dok. Ya. Mungkin ini saya secara awam Apakah mungkin. itu kelenjar getah bening Iya, atau apa? Itu lain lagi. Oh lain lagi dok. Iya, kita Oke. selesaikan dulu yang pertama. Oh baik dok. Meningitis tadi karena hematogenic spread, Ya. artinya penyebaran melalui darah. Ya. Infeksi paru-paru masuk ke darah bisa lari ke otak. Ya. Kemudian atau per continuitatum karena infeksi tulang-tulang di sekitar kepala. Ya. Dan per continuitatum bisa terjadi juga pada mereka yang trauma kepala, kemudian ada luka yang terbuka. Ya. Luka yang terbuka tersebut akan berada pada infeksi di sekitar kepalanya dia, masuk ke dalam otak. Begitu. Jadi itu dua. Nah sekarang kalau mau dihubungkan dengan adanya benjol-benjol di leher, benjol-benjol di leher itu bisa karena TBC. Iya. TBC bisa membentuk rantai di leher yang memanjang di sekitar otot leher, itu namanya pembesaran kelenjar getah bening. Pembesaran kelenjar getah bening ini apabila diikuti dengan adanya infeksi paru-paru, kemudian terjadi satu hematogenic spread, penyebaran ke dalam darah, maka akan terjadi meningitis yang lebih dahsyat daripada meningitis yang per continuitatum tadi. Oh begitu. Karena TBC. Penyebab meningitis bisa karena TBC ya dok? Ya. Bisa juga ya karena Jadi- itu, dan tadi ternyata ada sedikit hubungannya ya dengan tiroid juga. Bukan Akhirnya- tiroid, bukan tiroid, kelenjar getah Kelenjar bening. getah bening maksudnya dok ya dok. Mohon maaf ya dok kalau saya ini awam ya dok. Makanya ini saya mewakili masyarakat dok. Oh jadi seperti itu ya dok ya. Iya. Mudah-mudahan nih pemirsa akhirnya mendapatkan pencerahan nih dari Ya, sini. ya. Tapi apakah meningitis itu bisa disembuhkan? Meningitis itu bisa disembuhkan. Meningitis nggak ada masalah. Yang meningitis itu kita lihat dulu penyebabnya apa. Ya. Meningitis itu kalau kita lihat ada meningitis serosa, ada purulenta. Iya. Meningitis purulenta artinya cairan otak berwarna kuning. Penyebabnya adalah kuman. Baik. Serosa penyebabnya virus dan TBC. Iya. Kalau penyebabnya TBC itu menyerang selaput otak di bawah. Oleh karena itu disebut meningitis basalis. Di bawah otak kita itu terdapat masuknya 12 saraf otak yang kita turun ke muka kita. Misalnya untuk gerakan mata kita ke atas, ke bawah, kiri, kanan, itu ada 4 saraf di situ. Nervus 3, 4, dan nervus 6. Ya. Kemudian wajah kita bergerak, begini nervus 7. Kita mengunyah makanan, nervus 5, dan sebagainya. Nah kalau meningitis itu TBC, menyerang dasar tengkorak. Dengan menyerang dasar tengkorak, maka saraf kranial yang ada menembus saraf tersebut akan semuanya menjadi rusak.
sehingga survival menderita meningitis TBC jauh lebih sedikit daripada meningitis purulenta. Jadi kalau meningitis TBC misalnya dari 10 orang yang meninggal bisa 7 orang, 8 orang. Kalau purulenta mungkin yang meninggal 1 orang. Begitu. Jadi tergantung penyebabnya. Ya, gitu. ya, baik. Lalu bagaimana cara kita bisa mengetahui kalau kita terkena meningitis? Ini dok, tips-tips untuk masyarakat bagaimana caranya agar bisa tahu nih misalnya terkena meningitis di gejala yang paling awal supaya tingkat survival rate-nya nanti akan lebih tinggi. Ya, yang penting yang pertama adalah kuatkan daya tahan tubuh Anda. Ya. Bagaimana menguatkan daya tahan tubuh Anda? Jalankan perintah agama. Jangan kita melakukan satu hubungan seks dengan bukan pasangan kita atau dengan laki sama laki dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan risiko timbulnya HIV. Ya. Yang kedua, jauhkan dari penggunaan dari narkotika. Ya. Penggunaan narkotika itu akan menggunakan jarum yang sama dan ini pun akan menyebarkan HIV. HIV akan menyerang sel-sel sehingga sel-sel daya tahan tubuh kita menurun. Nah, kalau apabila ini bisa dihindarkan, sekarang bagi mereka yang tidak terganggu seperti itu, maka kita harus meningkatkan dengan berolahraga. Berolahraga kemudian mencek tubuh kita dari kesehatan selalu. Yang terpenting adalah penyakit TBC. Penyakit TBC saat ini besar sekali kemungkinannya untuk menyebar. Karena apa? Kita senang naik mobil pakai AC. Betul. Kita nggak pernah melakukan check up buat supir kita. Kita check up buat diri kita sendiri. Sopir kita nggak pernah di check up. Ini kunci pertama. baik. Anda naik mobil selamanya pasang AC. Ya. Dan udara di situ itu juga. Betul. Kalau supir Anda kena infeksi TBC yang terbuka, artinya mengandung kuman tahan asap di Ya, mulut, ya. maka Anda bisa dipastikan terkena infeksi. Nah, dengan demikian, makanya sadarlah, driver Anda harus juga dikontrol agar dia sehat, bisa mengantarkan Anda dengan baik, dan memberikan keterbukaan untuk Anda juga menjadi sehat. Jadi orang-orang sekitar kita ini juga harus diperhatikan Harus ya dok diperhatikan, ya. jangan perhatikan diri sendiri. Kalau Anda mau perhatikan diri Anda sendiri, Anda mau sehat, belum tentu Anda sehat. Betul. Oke, baik. Ya, itu tadi penjelasan tentang penyakit meningitis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kita terhindar dari penyakit meningitis. Maka dari itu, jangan lupa terapkan pola hidup sehat. Kami segenap tim Lifestyle One mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Glenn Fredly. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih.